Perkenalkan, saya Nur Asikin dengan NIM 4122001073 dari kelas ABT 5C pagi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial cara pembuatan query di Microsoft Access. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana tutorial cara pembuatan query di Microsoft Access, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu query terlebih dahulu. Nah, jadi query adalah sarana untuk melakukan operasi berupa manipulasi, mengubah, menambah, mengatur sesuatu atau data dalam database. Nah, secara fisik, query berupa tabel juga. Jadi, query adalah tabel yang dibuat dari beberapa tabel lainnya dengan tujuan untuk mengelompokkan data baru berupa tabel dengan sumber dari tabel-tabel yang telah ada. Nah, selanjutnya apa saja sih langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pembuatan query ini? Nah, jadi yang langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menyediakan tabel. Di sini saya telah menyediakan dua tabel, yaitu tabel jual dan tabel mobil, di mana di dalam tabel mobil ini terdapat kode, terdapat kolom kode, nama mobil, buatan, dan harga. Sedangkan di tabel jual ini terdapat kolom nomor urut, kode, pembeli, unit, tanggal, dan tanggal faktur. Nah, setelah kita menyediakan tabel tadi, kita pilih menu tab create. Lalu pada grup query yang di bagian sini, kita pilih query atau kita klik query design. Hingga muncul jendela sortable, di mana pilih kedua file tabel baik itu mobil maupun jual dengan menekan tombol add atau klik dua file tabelnya, lalu klik tombol close. Kita close. Lalu kita akan menempatkan file-file apa saja yang akan kita tampilkan pada kedua tabel mobil dan jual tersebut. Di sini saya akan menampilkan nomor urut di tabel jual. Teman-teman harus memperhatikan bagian sini apakah dia udah benar di tabel jual atau di tabel mobil. Selanjutnya kode di bagian tabel mobil, lalu nama mobil, lalu pembeli di tabel jual, selanjutnya harga mobil, lalu selanjutnya ada unit jual, dan yang terakhir ada tanggal faktur. Selanjutnya kita akan meng-save query yang telah kita buat. Di sini saya akan meng-save file yang kita buat dengan nama query kendaraan. Lalu pilih OK. Nah, di bagian kiri telah tampil tabel query. Langsung saja kita pilih klik dua kali. Nah, telah tampil bagian tabel yang telah kita pilih pada menu query tadi. Selanjutnya kita akan membuat query berdasarkan kriteria. Misalkan di sini saya akan membuat tabel query sesuai dengan kriteria yang pertama, yaitu menampilkan field nama mobil yang nama mobilnya adalah Avanza. Caranya sama seperti tadi, kita pilih menu tab create, lalu pilih query design, lalu kita add-kan tabelnya, pilih close. Untuk bagian fieldnya sama seperti tadi.
Nah, lalu caranya bagaimana untuk menampilkan nama mobil Avanza? Di bagian kriteria ini kita pilih, kita namai dengan Avanza, tepatnya di tabel nama mobil. Lalu kita save. Di sini saya akan menamainya dengan query pertama. Lalu pilih OK. Nah, di bagian sini, di bagian kiri telah tampil query yang pertama tadi, di mana kita hanya menampilkan kriteria mobil Avanza. Selanjutnya kita akan menampilkan semua data untuk file harga yang harga mobilnya di atas sama dengan 170 juta. Caranya sama seperti tadi. Lalu bagaimana di bagian kriteria tepatnya di harga mobil, kita buat saja jumlahnya besar dari sama dengan 170 juta. Lalu kita pilih menu save. Di sini saya akan menamainya dengan query kedua. Lalu pilih OK. Nah, di bagian kiri telah tampil query kedua. Oke, seperti yang kita dapat lihat bahwa di sini hanya menampilkan jumlah harga mobil yang lebih dari atau sama dengan 170 juta. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan semua data untuk file unit yang unit mobilnya antara 5 sampai dengan 10. Caranya sama, hanya saja di bagian kriteria ini kita buat lebih dari atau sama dengan 5N kurang dari sama dengan 10. Nah, di bagian kriteria unit kita pilih, kita ketik saja sama dengan lebih dari sama dengan 5N atau 5N kurang dari sama dengan 10.
Atau bisa juga teman-teman menuliskan dengan between 5 and 10. Lalu kita pilih menu save. Sini saya akan menamainya dengan query ketiga. Lalu pilih OK. Nah, di bagian kiri telah tampil query ketiga. Oke, langkah selanjutnya kita akan menampilkan semua data untuk file kode yang kode mobilnya A strip 001 strip TY atau X strip 004 strip DH. Caranya sama. Lalu di bagian kriteria ini kita tepatnya di bagian kolom kode mobil kita pilih saja kita ketik saja tanda petik A strip 001 strip TY. Nah, lalu di bagian OR-nya kita ketik saja X strip 004 strip DH. Lalu tanda petik. Selanjutnya kita pilih menu save. Kita ganti menjadi query 4. Lalu telah tampil di bagian kiri. Nah, di sini telah muncul bagian kode mobil yang A strip 001 dan TY strip TY, yaitu kode mobil untuk mobil Avanza. Selanjutnya kita akan menampilkan semua data untuk file nama mobil Jazz. Caranya sama. Nah, saja di bagian kriterianya kita ketik mobil Jazz. Lalu pilih save. Query 5. Pilih OK. Maka telah tampil bagian nama mobil Jazz. Di sini terdapat tiga pembeli, yaitu Tokunaga, CP Intan, dan Sophie. Baik, langkah selanjutnya kita akan menampilkan semua data untuk nama mobil yang huruf pertamanya huruf A. Caranya sama.
Lalu di bagian nama mobil kita ketik saja like. Tanda ketik, lalu pilih A, lalu pilih bintang, lalu ketik bintang, lalu tanda ketik, dan kita save menjadi query 6. Nah, maka telah tampil bagian nama mobil yang huruf pertamanya adalah huruf H. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan nama mobil yang huruf ketiganya huruf N. Caranya sama, pilih query design, show table, add, close, forward, kode mobil, nama, harga mobil, unit, dan tanggal faktur. Lalu di bagian nama mobil kita ketik saja like, tanda petik, terus tanda tanya 2 kali, lalu ketik N, tanda bintang, dan tanda petik lagi, lalu pilih save, query 7, lalu pilih OK. Nah, kita cek. Nah, maka telah tampil nama mobil yang huruf ketiganya huruf N, yaitu mobil Kia. Lalu yang terakhir, kita akan menampilkan semua data untuk file tanggal faktur, yaitu tanggal sebelum tanggal 15 bulan Agustus 2019. Caranya sama, dan lalu di bagian kriteria kita ketik kurang dari, tanda pagar, tanggal 15 garing 08 garing 2019, tanda pagar lagi. Lalu kita pilih save, query 8, oke. Nah, telah tampil tanggal faktur untuk tanggal faktur sebelum tanggal 15 Januari, yaitu ada tanggal 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Baiklah, demikian tutorial cara pembuatan query di Microsoft Access. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.